Selamat pagi Mas Riri. Selamat pagi Mas Luki. Kita ketemu. Jadi memang ini kita jarang di mesin, termasuk yang jarang bikin podcast. Tapi di jurusan lain adalah beberapa yang bikin podcast. Sering lihat di sosmed ya. Ya, nah, betul. Ini agak spesial dan kita siapkan sebaik mungkin. Tujuannya agar apa ya? Ya agar menarik. Nah, menarik apa? Itulah yang mau kita bahas lah kira-kira gitu. Ya, tapi sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Luki, mesin 2003. Nah, saya mohon izin Mas Rili memperkenalkan diri sendiri. Ya betul. Baik, walaupun pasti sudah tahu ya kan, tapi izin memperkenalkan diri. Nama saya Rili Christian, Kuta Barat. Saya mesin 98. Sehari-hari pekerjaan saya sebagai entrepreneur Mas Luki. Oh, entrepreneur. Oh, ini menarik nih. Ntar mungkin kita bikin sesi khusus Mas yang entrepreneur ini. Boleh. Karena dulu di angkatan kami ini, angkatan 2000-an, istilahnya tujuan utamanya jadi entrepreneur. Karena waktu itu kayak keren banget lah jadi entrepreneur. Saya nggak lihat itu di anak sekarang ya, tapi di waktu itu begitu. Nah, cuma saya kan berarti lulus sudah berapa ya? Hampir ya 15 tahun lah. 15 tahun saya lulus. 15 tahun lulus ya entrepreneur kayaknya masih jauh sih. Jadi sih mohon nanti arahan Itu panggilan Mas. panggilan ya. Kalau nggak dipanggil ya nggak usah maksain lah. Oke, siap. Nah, nanti kita bahas di sesi lain lah ya. Tapi memang sesi ini kita sampaikan atau kita adakan berkaitan dengan IAM. Karena di luar IAM saya juga kenal pribadi sama Mas Rili dan banyak urusan lain yang juga terkait dengan Mas Rili. Tapi ini agak fokus ke IAM dan juga kita publish di IAM. Jadi mohon diperkenalkan juga Mas. Kebetulan Mas Rili ini adalah ketua IAM yang sekarang. Jadi mohon diperkenalkanlah ke masyarakat atau bahkan ke alumni. Ya, karena kemarin ada beberapa alumni yang dia tahu sebetulnya kepanjangan IAM apa, IA, ITB apa, tapi hubungan dengan mereka apa itu yang masih belum clear gitu. Mohon dijelaskan dulu Mas, IAM ini apa? Baik, tadi singkatannya sudah Ya. banyak yang tahu ya gitu, bahwa ini adalah Ikatan Alumni Mesin. Ya. Ya sama seperti teman-teman dari alumni lain menjelaskan bahwa ini adalah sebuah wadah. Oke. Begitu, wadah dari teman-teman yang sudah selesai di berkuliah di mesin. Dulu kan mesin itu sebuah jurusan ya. Betul. Di bawah-bawahnya ada program studi. Nah, sekarang berubah menjadi sebuah fakultas. Oke. Dan jadi jurusan-jurusan. Kalau di ADART-nya sendiri, karena dulu jurusannya mesin, program studinya ada penerbangan, ada material, dan ada mesin sendiri, maka ini adalah rumah untuk ketiga program studi tersebut. Oke. ADART-nya belum diganti, gitu. Oke. Masih yang lama, tetapi organisasi sudah berbeda, sudah tumbuh. Jadinya fakultas begitu. Oke. Dan sudah ada alumni jurusan lain. Penerbangan. Itu secara alamiah mungkin berlaku untuk teman-teman yang 90-an atau ketika ikatan alumni dari jurusan lain sudah mulai mature gitu. Tetapi senior-senior kita ya di atas yang masih mengalami mesin sebagai jurusan dan yang sub-subnya itu adalah program studi, itu masih sangat dekat dengan kita lah. Jadi kita whatever lah gitu, tetap diterima. Mau ikut paham yang lama ataupun yang saat ini. Jadi memang uniknya IAM dibanding beberapa jurusan lain, pengurus jurusan lain, karena IAM dulunya mesin itu kemudian mecah lah ya. Ada material, ada penerbangan yang utamanya. Mungkin bukan mecah, malah berkembang. Iya, berkembang. Jadi pangkatnya dari jurusan jadi fakultas. Oh, dulu kan jurusan mesin 3 program studi. Iya, 3 program studi. Fakultas 3 jurusan. Gitu. Oke. Jadi malah kalau Mekar tuh kan pecah ya. Ini malah kayak Jawa Tengah, Jawa Timur bersatu.
Oke, siap. pangkatnya naik jadi Nah, saudara. tapi gini, kemarin ada pertanyaan, anak yang lulus atau teman-teman yang baru lulus, apakah ini langsung jadi anggota IAM? Iya, saat ini kita menganut seperti itu, Mas Lutfi. Oke, siap. Jadi langsung diterima tanpa proses Iya, apapun lah, apapun. sepanjang dia keluar dari FTMD gitu kan, kita terima, kita treat sebagai anggota, Mas Lutfi. Oke, berarti yang baru lulus boleh langsung minta-minta ke IAM. Minta dalam artian apapun lah ya. Malah diharapkan sekali untuk segera bergabung. Segera bergabung. Nah, kemudian tadi kan ada IAM, kemudian juga ada pengurus jurusan kita udah sebut. Nah, di apa ya? Selain itu kan ada, kalau di pengurus pusat disebut Ikatan Alumni Pengurus Pusat, Ikatan Alumni ITB. Nah, hubungannya gimana tuh, Mas? Ya, saya menjelaskannya dari sepanjang yang saya tahu dan sebagai bagian ya gitu. Iya. Ya, saya merasa bahwa ini ada rumah begitu kan, seperti strata RT, RW naik kelurahan begitu ya, dan Ikatan Alumni ITB secara besar itu adalah rumah besar kita lah gitu. Kita adalah salah satu bagian keluarga gitu ya, dan ada keluarga-keluarga yang lain, baik daerah yang mungkin sering kita dengar disebut Pengda ya, pengurus daerah, dan kita ini dari pengurus jurusan dan mungkin ada komisariatnya. Nah, kalau kami merasa sebagai bagian lah, jadi kami tetap mengakui bahwa IAITB itu adalah induk lah ya. Oke. Dari Ikatan Alumni Jurusan ya. Walaupun ya dalam kepengurusan, dalam ini sih kita tetap independen ya. Tapi penting lah untuk mengakui bahwa kita ada di dalam satu keluarga besar Ikatan Alumni ITB. Ikatan Alumni ITB. Berarti memang kita juga bisa setidaknya bisa ngadakan kegiatan dengan Pengda yang lokasinya ada di berbagai daerah. Kalau Pengda biasanya provinsi ya, di ibu kota provinsi, katakanlah kantornya, kemudian luar negeri ada ini, karena waktu itu sempat juga di pengurus IA North America. Mereka kan secara legal sudah terdaftar sebagai NGO di lokal sana, artinya kita sebagai pengurus jurusan bisa bekerja sama langsung. Kalau misalnya teman-teman mau cari kerja di sana, atau bahkan mereka juga cari karena dia kerja sebagai NGO di lokal sana. Oke. Nah, saya mundur lagi, Mas. Kalau IAM ini kan organisasi ya, artinya kan kita secara pribadi lulus terdaftar, tapi kan tidak serta-merta harus punya kewajiban tertentu terhadap organisasi ini, karena kan ya mungkin karena jumlahnya banyak aja sih. Nah, tapi kalau Mas Rili kenapa mau mendekat ke IAM waktu itu lah ya, waktu lulus? Atau saya nggak tahu, dari lulus langsung bisnis ya, atau langsung apa kegiatan, biar kita kebayang nih apa momen kok bisa akhirnya berkenalan atau engage dengan IAM. Karena gini, saya ngelihat sama di IAITB juga, karena saya ikut jadi pengurus di IA. Sebetulnya kan selalu terbuka, sekre pun terbuka, apapun terbuka sebetulnya. Tapi tidak semua orang berkenan atau mungkin enggan, saya nggak tahu nih. Nah, ini yang biar kita lihat mundur ke belakang, perasaan dan pengalamannya kayak apa sih, Mas? Iya, jadi Ikatan Alumni ini kan organisasi voluntary. Ya, oke, voluntary. Gitu. Karena voluntary, walaupun ada pengurus yang judulnya ketua, sekjen dan lain-lain, yaitu ketua departemen atau ketua divisi, tetapi tetap saja tetap men-treat anggota dan lainnya itu sebagai teman. Oke. Tidak sebagai karena ketua gitu kan. Jadi ini benar-benar organisasi kepemimpinan yang kita dilatih alamiah gitu. Oke. Kalau kita minta tolong orang untuk mengorder sesuatu atau melaksanakan satu kegiatan, itu nggak bisa kayak di kantor. Nanti kamu saya iniin untuk kita marah-marahin, itu nggak bisa. Kalau dimarahin malah kabur. Oke. Kalau ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Pertama, kenapa? Begitu kan? Kenapa? Nah, ini memang di seluruh organisasi
di paper yang saya pernah baca, Oke. itu memang yang aktif itu di bawah 5%. Oke. Gitu. Tapi bukan berarti kalau yang aktif itu di bawah 5% atau bahkan jauh lebih sedikit dibanding itu, organisasi itu dibubarkan saja. Oke. Gitu kan. Jadi karena yang aktif gitu. Jadi kalau bayangkan satu anggota 10.000, yang aktif mungkin di bawah 500 gitu. Oke. 300. Itu pun nggak aktif-aktif banget. Gitu. Betul. Hanya yang satu aktifnya setahun sekali, setahun 2 kali gitu kan. Atau yang satu hanya aktif di kegiatan tertentu tetapi tidak aktif di tempat lain gitu kan. Tetapi ini harus tetap ada. Oke. Gitu. Kenapa ini harus ada? Ya karena rumahnya harus tetap ada. Rumahnya harus tetap ada. Ini adalah satu rumah, satu wadah di mana kita bisa dengan mudah berkomunikasi. Oke. Tanpa ini, kita paling hanya kenal senior-senior atau junior yang bareng waktu kuliah. Ya, betul. 3, 4, atas, bawah. Tapi bagaimana dengan 15, 20, 30 gitu? Iya. Kita nggak akan bisa. Dengan wadah ini kita jadi mungkin. Iya. Dan kita kan makhluk sosial. Iya. Makhluk sosial yang butuh lah bersosialisasi, berkomunikasi, berelasi gitu. Butuhnya itu kan macam-macam tuntutannya. Ya. Tuntutan hidup, tuntutan pekerjaan, tuntutan hobi, dan macam-macam tuntutan latar belakang yang lain gitu. Makanya sekecil dan selemah apapun ini harus tetap ada. Oke. Dan nanti akan dijalankan oleh mungkin ya tadi di bawah 1-2% orang. Nah mungkin pertanyaannya berkembang lagi kan, kenapa kok hanya 1-2-3% orang yang itu? Beda kan kalau kita bikin acara gathering di kantor, ya yang datang banyak. Panitianya banyak. Iya, kan? Departemen gitu. Kenapa gitu? Kenapa kok nggak bisa? Logis aja begitu kan. Saya yakin gitu. Saya sering berkata ini ke teman-teman itu kan, bahwa pekerja panitia apapun sebutannya di ikatan alumni ini, itu pasti prioritas paling banter nomor 4. Oke. Atau nomor 5 atau nomor 6 atau nomor 7. 1 pasti keluarga. Yep. 2 pekerjaan. Penghasilan. 3 mungkin hobinya. Oke. Ya kan, yang hobi pedal, itu waktunya habis buat itu. 4 mungkin barulah sisa waktu itu diberikan kepada ikatan alumni. Oke. Ada teman-teman yang lain mungkin ke-6 dan ke-7 gitu loh. Bagaimana ceritanya sebuah organisasi yang anggotanya menempatkan prioritas nomor 4 ke atas bisa rame seperti di kantor? Nggak masuk akal. Iya, betul. Nggak masuk akal. Tetapi berdasarkan penjelasan dan yang saya percaya, ini harus tetap ada. Oke. Bagaimana tetap ada? Nah, itu yang kita pikirkan bersama-sama dan bantuan dari teman-teman semua gitu loh. Betul. Sebetulnya itu pertanyaan terakhir, tapi saya jadi mau nanya Mas kan. Karena kebetulan kan Mas Rili ketua dan sebelumnya juga pengurus ya. Gimana tuh cara, karena gini ya, kalau saya dulu ya saya cerita dikit lah tentang saya ya. Saya dulu berasal dari Jepara, kemudian singkat cerita pindahlah ke Jakarta, bekerjalah di Jakarta. Hari-hari atau bukan hari-hari ya, waktu-waktu yang senggang saya. Jadi ada 2 pendekatan saya waktu itu. 1, pekerjaan saya ini monoton. Nah, kebetulan saya terpapar dulu kan milis ya. Milis tuh kadang orang ngirim buku cerita-cerita tentang senior. Nah dari situ saya ngelihat kerjaannya alumni ITB ini macam-macam banget. Terus banyak yang bisa lompat-lompat gitu. Lompat itu dalam artian bukan pindah perusahaan, tapi levelnya tiba-tiba naik. Jadi saya wondering kenapa bisa begitu. Itu 1. Yang kedua, ya memang sebagai orang kampung kebetulan tidak banyak keluarga di Jakarta. Jadi istilahnya saya mendapatkan keluarga di ikatan alumni inilah gitu. Yeah. Nah jadi itu yang agak engage. Karena tadi berawal dari wondering kenapa, sehingga saya datang ke acara-acara IAM waktu itu. Karena saya nggak tahu kenapa. Mungkin waktu itu memang saya nggak tahu lah. Mungkin karena jurusan aja. Aspek jurusan. Mungkin karena orang jurusan. Memanggil. Itulah. Iya. Sehingga datang, tapi ketika datang ternyata tidak hanya ilmu tapi ya keluarga itu yang didapatkan, sehingga betah. Kalau datang ke acara itu betah karena
nggak cuma jadi penonton, ternyata merasa diterima gitu. saudara siswa. Betul. Memang agak unik, mungkin juga karena dulu ospeknya hampir sama. Yang kedua ya memang karena kita masuk itu berjuang mungkin ya dulu ya. Ya yang lain juga pasti berjuang, tapi ada rasa-rasa tertentu yang kita pupuk. Nah, kemudian di dalam kampus memang karakternya agak unik ya. Setelah lulus juga kita seperti ya rasa kepercayaan itu cukup tinggi sih memang antar alumni ya. Itu yang membuat kenapa ketika masuk atau berinteraksi dengan alumni lebih mudah, memang lebih mudah prosesnya. Nah, alumni yang besar itu, nah tadi kan disampaikan memang voluntary. Yang saya mungkin sekarang juga ya kebayang sih karena melihat banyak senior ya. Tapi sebenarnya masih agak bingung di beberapa hal. Gimana cara membuat si ikatan alumni ini besar? Karena menurut saya IAITB besar, IAM juga besar gitu ya. Banyak jurusan dan Penglu juga besar gitu. Padahal kan ini voluntary. Bisa aja ditinggalin atau apapun lah. Ah, gimana Mas? Intinya gimana cara ngidupin ini organisasi, atau itu kan istilah saya, menghidupi organisasi kan itu istilah saya, tapi kan bisa jadi mungkin ada pendekatan lain yang saya nggak tahu deh Mas. Iya. Menghidupkan atau menjalankan organisasi kan begitu. Iya. Baik. Organisasi ini kita harus kenal anggotanya sih. Menurut saya basicnya itu apa. Nah, uniknya di alumni kita lah ya. Kayak pasti ada kemiripan di alumni lain. Itu tuh karena kita sudah memang punya bonding. Tadi ya di kuliah ya kan, di kuliah, di ospek gitu kan, di perjuangan akademik gitu kan. Apapun lah kegiatan di masa itu kan manusiawi banget ya, bahwa suatu saat kita ingin bertemu kembali dengan mereka gitu. Maknanya adalah reuni SMP, kampung halaman, SMA dan seterusnya gitu. Nah, kalau saya gini, karena kita combine ya, karena tadi dia itu prioritas keberapa gitu, sekian, keempat gitu, maka akan ada prioritas yang di atas itu. Iya betul. Yang di atas itu. Tapi basicnya karena bonding pasti bikin ketemu. Itu Rasa itu manusia banget begitu ya. Kalau kita punya bonding dengan seseorang, kita mungkin saja sibuk di saat tertentu. Tetapi ketika ada satu masa-masa, ada letupan-letupan, kok saya ingin tahu ya kabar dia segala macam. Jadi harus pas timingnya. Kita bikin acara di mana periodenya itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Gitu. Iya. Ternyata begitu. Karena kita pernah gitu di alumni mesin bikin sebuah acara series. Waktu itu tentang geotermal. Ada series pertama, series kedua, dan series ketiga. Di series pertama itu sukses. Sukses itu dalam arti ramai. Yang datang itu ada banyak yang nggak attach. Di luar negeri karena tahu IAM ada acara datang. Di situ pasti ada konsumsi, ada teman-temannya di situ, ngopi, ada sedikit snack gitu kan, datang aja gitu. Ketika dibuat 2 minggu lagi gitu kan, walaupun materinya sama berbobotnya, pembicaranya itu antusiasmenya berkurang. Ya betul. Itu antusiasmenya berkurang ya. Itu dari sisi waktu itu ya. Itu bikin acara itu harus pas. Kalau terlalu lama orang lupa sama IAM. Kalau terlalu lama, tapi kalau terlalu cepat gitu ya. Karena pekerjaannya juga voluntary gitu lah, dan teman-temannya ini belum terkumpul rasa kepingin ketemunya dan teman-temannya itu gitu. Dan prioritasnya yang tadi agak sedikit di bawah gitu. Jadi dari segi waktu kita harus pas membuat acara. Nah, sempat juga ada yang nanya, ini acara-acara bayar nggak? Nah, ini kita mau disclaimer bahwa hampir semua yang kita lakukan gratis ya. Betul. Paling golep ya itu mungkin bayar lah ya. Tapi kayaknya dapat diskon juga ya Mas biasanya ya. Iya, sebenarnya kan acara itu dari kita untuk kita. Dan pertanyaan atau melengkapi jawaban yang tadi itu bagaimana menjalankan, tadi saya sudah jelaskan dari sisi waktu. Betul. Nah, dari sisi pendanaan, setiap acara itu kan kita
fundraising lah ya. Oke. Baik secara pribadi, baik secara company, di mana ada teman-teman yang mungkin punya dana CSA atau dana-dana yang mau bisa didonasikan gitu ya, gitu, memfasilitasi atau memang dengan kerelaan mau memberikan itu. Dan sepanjang yang saya jalani sebagai ketua itu tidak pernah, bukan hampir ya, tidak pernah defisit. Oh, bikin acara itu nggak defisit ya? Tidak defisit. Oke. Gitu. Jadi selalu surplus, dan kelebihan-kelebihan itulah yang membuat Ikatan Alumni Mesin punya lah sedikit dana lebih cadangan gitu. Oke. Untuk ya sosial, ya, yang paling banyak beasiswa tuh. Iya, beasiswa. Ya, beasiswa memang unik juga karena di setiap angkatan punya beasiswa. Ya. Istilah dulu apa namanya, yang penting masuk dulu, kuliahnya bayarnya gimana ya itu. Tapi itu memang nyata ya. Walaupun sekarang angkanya agak besar ya, itu sedikit challenge, tapi sebetulnya insya Allah terpenuhi lah kalau misalnya teman-teman siapapun yang bisa masuk ITB ya fight aja gitu. Ikatan alumni jurusan ini termasuk yang paling mudah dikontak untuk beasiswa. Iya. Karena langsung berkaitan ya. Iya, karena langsung berkaitan. Nah, oke Mas. Sebetulnya nanti masuk karena ini kan lagi momennya pemilu ya di IA ITB Pusat. Tapi sebelum masuk ke sana saya mau selesaikan dulu yang IAM Mas. Jadi apa Mas kegiatan-kegiatan yang ke depannya mungkin akan, kalau yang ke belakang sudahlah itu dilihat di IG juga bisa ya kan. Yang ke depan nih biar teman-teman baik persiapan masih juga nanti ya gitu. Kita punya Instagram. Oke. IAM resmi IAM_ITB kalau nggak salah ya. Oke, betul. Di IG begitu. Jadi teman-teman yang belum bergabung kita harap join gitu. Oke. Itu terus naik gitu kan. Dari yang awalnya hanya puluhan ratusan sekarang sudah kalau nggak salah udah 1.500. Iya, betul. Tapi itu ya jauh lah ya Mas ya. Jauh dari total alumni mesin mungkin 8.000 sekarang. Betul. Jadi masih jauh, tetapi ya yang kita syukuri adalah progresnya betul. tetap naik. Acara yang dalam waktu dekat kita mau menyelenggarakan turnamen golf. Oke, turnamen golf 3 Agustus. 3 Agustus. Di lapangan BSD. Jadi ditunggu juga ini partisipasi teman-teman. Ini acara kita, mari kita ramaikan gitu. Kemudian tanggal 13 September kalau nggak salah kita ada reuni akbar di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta di Kemenperin. Oh, siap. Di Kemenperin. Ketuanya Mas Polpot. Ya, Polpot 9, Mas Muhammad Farhan ketua panitianya. Kalau yang golf ketuanya Mas Ruli. Oke, Mas. Ya, Ruli nih. 2000. Oke. Dan terakhir kebetulan ini adalah masa tahun akhir saya. Oke. Jadi nanti akan ada kongres kan. Tapi kebetulan waktunya kita sesuaikan lah kongres IAITB dulu. Iya. Selesai dulu baru. Iya, nanti biar expose-nya masih dapat lah. Siap. Nah, sekarang urut Mas. Yang golf ini kalau alumni mau ikut atau gimana skemanya? Sponsor ikut atau? Iya, memang saya nggak main golf soal. Iya, memang biar kebayang. Acara golf itu tujuannya yang utama, ada tujuan-tujuan lain adalah fundraising. Oh, fundraising. Ya, kita mencari dana, partner-partner dari anggota-anggota kita gitu kan, atau anggota-anggota kita yang bekerja di perusahaan tertentu dan punya dana bisa didonasikan gitu sebagai sponsor, itu sangat welcome. Oke. Cuman hitungan matematikanya begini. Lapangan cuma 144 orang. Oke. Setiap orang kasih sponsor itu ada kontraprestasi tiket. Oh, tiket. Oke. Makin banyak sponsor, maka tiket untuk jatah sponsor makin banyak berkurang dari 144. Oh iya, betul. Berkurang. Kemudian ada undangan-undangan gitu kan. Jadi makin kalau ini sukses gitu makin sulit untuk bermain. Oh. Tetapi uangnya makin banyak. Iya. Kompensasinya biasanya habis golf seperti tahun lalu itu lumayan sponsornya. Kita bikin acara. Oke. Acara itu free, tidak ada orang lain,
hanya anggota IAM. Oh, oke. Hanya anggota IAM. Yang mau golf lah ya. Betul. Jadi mohon maaf kalau nanti tidak bisa mengakomodasi selera begitu kan. Para senior-senior pun juga banyak yang minta, Mas. Gitu. Saya main dong. Ya kita punten Pak, ini mohon maaf bahwa ini space-nya memang enggak. Ya, tentu di turnamen ini ya, tapi kan begitu. Tapi ada gobar nanti, ya ada golf bersambung, ya ada hiburannya, ada makannya, dan ya kita fasilitasi lah itu. ya betul. Bisa. Ya memang kalau di IAM, kalau saya melihat lah ya, di antara olahraga lain ya golf ini yang cukup lengkap. Ya, ada yang muda, ada yang senior, ada yang super senior, ya kurang lebih lah ya, dan cukup rutin ya. Seminggu sekali mungkin Mas ya. Oke. Olahraga itu kan hobi. Betul. Hobi itu kan nanti ujung-ujungnya biasanya nggak cuma olahraga doang, tapi nongkrong. Oke. Kita bisa hitung lah olahraga yang bisa banyak, terus nongkrong. Paling kalau nggak bola, golf. Gitu. Kalau lari ya bisa sih lari ya, tapi nggak bersama-sama gitu. Nggak harus bersama-sama. Ya, harus bersama-sama. Nggak harus bersama. Kalau bola kan nggak mungkin 2 orang. Iya, betul kan gitu. Golf juga begitulah, yang enak itu begitu. Kalau lari kita masih bisa sendiri, 10 juga bisa. Oke. Jadi kebetulan aja sih jenis olahraga. Jenis olahraganya golf lah ya. Bisa membuat, dan mungkin nanti rentang umurnya. Rentang umur. Iya, rentang umur lah. Ada senior-senior kita angkatan 65. Itu masih golf gitu. Jadi kemarin main gobar bersama itu ada angkatan 65. Kita panggil yang paling senior dan kita panggil paling muda. Angkatan 2018. Oh, hebat. 50 tahun ya? Iya. 50 tahun gitu foto bersama begitu. Oke. Ya termasuk ini juga apa ya, benefit ya. Secara langsung bisa kalau zaman dulu saya lulus, saya look up-nya ke Pak TP Rahmat. Ingin belajar, saya sebetulnya nggak ingin belajar bisnis waktu itu ke Pak TP Rahmat karena terlalu jauh. Tapi saya pengen tahu bagaimana beliau merespon terhadap orang, terhadap tamu, terhadap apapun lah yang sekitar itu, karena menurut saya itulah yang membentuk seseorang ini nanti berada di kelasnya lah gitu. Nah, itu ya memang lewat IAM ini yang apa ya? Itu wadah gitu. Dan mereka menerima kayak karyawan. Betul. Itu benar-benar diterima sebagai keluarga. Itu betul. Dan beliau sesibuk apapun, saya pikir di kepengurusan dan waktu manapun pasti punya pengalaman diterima oleh Pak TP Rahmat. Itu kita bersurat, itu kan minta waktu, dan beliau dengan welcome, menerima lah itu. Mendengarkan gitu. Salut saya sama beliau, dan balik lagi gitu. Kalau nggak ada wadah ini itu nggak mungkin bisa berkontak. Dan out of nowhere memang kampus dan juga jurusan kita ya, karena ini kan tentang IAM sebetulnya kan ya. Jadi engagement mereka terhadap organisasi ini besar sekali. Jadi kalau misalnya mereka tahu kita dari mesin, kebetulan sama, atau bahkan dari jurusan lain, karena IA-nya pun hidup dengan baik, jadi mereka dengan senang hati membantu hal-hal yang kita tidak minta sebenarnya gitu. Atur Mas. Nah, kita lompat ke ITB Mas. Karena kan sekarang lagi pemilu, kebetulan sekarang sudah jelas ada 3 calon, dan tidak ada satupun dari ketiganya yang pernah kuliah di teknik mesin. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Atau kita bikin IA tandingan? Janganlah ya. Saya jawabnya pakai pertanyaan lah ya, yang sering saya hadapi gitu kan. Jadi kan sebenarnya pertanyaannya, kenapa sih gitu kita harus peduli gitu kan. Betul. Sama yang namanya ikatan alumni gitu. Iya. Karena untuk bisa nyoblos harus DPT. Betul. Dan untuk DPT ternyata untuk sebagian orang nggak mudah. Betul. Saya mau cerita pengalaman saya gitu ketika berorganisasi waktu masih jauh lebih junior dari umur sekarang. Itu kan pernah membantu beberapa calon ketua di kontestasi yang lalu gitu ya. Jauh lah sebelum ini. Kan gitu. Menelepon gitu kan. Zaman dulu masih telepon lah ya, masih SMS lah gitu. Mengajak lah gitu. Bantu saya dong, pilih calon saya begitu. Nah, pertanyaan respon yang sering keluar dari yang saya hubungi,
ngapain sih ikatan alumni? Betul. Apa benefitnya buat saya? Betul. Gitu kan. Itu pertanyaan yang berulang-ulang. Kemudian dilanjutkan dengan agak sinis gitu kalau boleh dibilang gitu ya. Perasaan siapapun ketuanya hidup saya nggak ada perubahan. Saya gini-gini aja tiap hari bekerja gitu. Waktu itu saya juga sulit menjawab itu. Saya dengan program gitu kan, program. Mungkin saya masih hijau di situ. Ketika saya cerita tentang program ya begitulah ya, tetap ada resistensi begitu. Ketika saya menjadi pelaku gitu ya, dan sudah melalui banyak waktu gitu kan, banyak zaman gitu. Ada zaman COVID gitu kan, ada zaman sebelum COVID, agak pasca pandemi gitu kan, itu kita jalani dan kita hidup dengan organisasi, keluarga, wadah kita ini. Saya malah jadi bisa menjawab mereka dengan lantang. Saya bilang, kalau kamu merasa tidak butuh dengan ikatan alumni, kalau kamu merasa hidupmu baik-baik saja dengan ikatan alumni, pasti keluargamu sehat, kamu sehat, karirmu baik, temenmu banyak, gitu kan, anak-anakmu bisa sekolah dengan normal begitu. Itu yang terjadi saya bilang. Tapi ada banyak, ya nggak banyak lah ya. Kalau kita bilang banyak, tapi kalau kita bicara persentasi tidak banyak. Gitu. Ada yang makan aja susah, nyekolahin anaknya susah, berobat susah. Rumah ini yang bekerja. Terus kamu bilang hidupku tidak terpengaruh gitu ya, biasa-biasa saja, tega gitu. Sama keluarga dan sama temanmu itu kamu cerita begitu gitu ya. Saya kecewa ini begini-begini. Kekecewaan itu membuat kamu memblack campaign terus mengatakan ini nggak ada gunanya. Nah, kalau buat saya melihat gitu kan, waktu zaman COVID tabung, kita saling berhubungan, jurusan lain, angkatan lain, mana ada tabung, mana ada rumah sakit, fundraising untuk cari bahkan mana ada obat yang waktu itu sulit kita nyari. Ada uang pun sulit ya. Ada teman-teman yang punya akses, punya informasi, segala macam. Terus kita mau bilang tega gitu, kita bilang gitu. Hidup saya baik-baik saja. Pasti kamu sehat waktu itu. Gitu ya. Uangmu ada gitu. Makanya kamu nggak cari-cari gitu. Itu sih Mas Lugi. Setuju Mas. Jadi saya sih memanggil teman-teman gitu. Ya kalau yang Anda hidupnya baik-baik saja, malah saya memanggil untuk yuk contribute gitu ya. Contribute lah gitu. Karirnya sudah bagus gitu kan, keluarganya baik-baik saja. Ada loh yang teman-teman kita udah dipanggil lebih dahulu gitu. Ada yang tidak seberuntung kita begitu. Apakah hanya untuk itu? Ya tidak gitu. Kita tetap bisa banyak benefit yang lain lah. Bersosialisasi, dapat sharing, dapat wisdom dari senior-senior gitu loh. Betul. Tapi secara straight saya bisa menjawab. Betul. Seperti itu Mas. Iya. Ya kadang kalau saya, karena saya cenderung lebih junior ya. Jadi saya marahin balik Mas. Iya. Udah contribute. Iya. Kalau saya datang ke acara, saya datang karena katakanlah free time lah ya. Tapi ketika datang ketemu senior yang ini, ketemu senior yang itu, bahkan kalau sekarang sudah mulai banyak juniornya, ketemu junior ini, junior itu, seneng banget rasanya. Jadi mungkin ya mohon izin untuk berkorban waktunya sedikit ya kan. Karena itu bikin seneng orang lain, memang bikin seneng orang lain, dan kadang bikin senengnya agak luar biasa. Contoh misalnya ya case saya tadi datang ke Jakarta, nggak terlalu banyak saudara. Ketika datang ke IAM dan IAM terbuka, IA terbuka, di situ ketemu banyak senior, banyak teman-teman, itu seneng banget sih memang Mas. Ya makasih banyak ke Mas Rili, juga ke calon-calon yang sedang berkontestasi sekarang. Karena pada dasarnya mereka semua kan tidak harus juga meluangkan uangnya, waktunya, apapun lah yang mereka korbankan lah. Walaupun tentu saya juga berharap mereka dapat gain tertentu ya. Ya saya nggak tahu apa yang bisa didapatkan, tapi kan ada pengorbanan di situ untuk terkait dengan organisasi ini. Jadi dia balik maksud. Itu. Jadi maksud saya ingin menambahkan gitu kan, di balik yang tadinya pertanyaannya selalu apa yang saya dapat, apa efeknya, apa saya baik-baik saja, dibalik lah.
apa yang bisa kita kontribusikan gitu. Karena dari sekian kecil berapa persen itu ada teman-teman yang membutuhkan itu. Ya, Jadi makanya balik lagi, karena ini organisasi, ada aturan organisasi yang wajib kita penuhi. Memilih ketua secara reguler, memilihnya melalui pemilu. Dari penjelasan saya tadi gitu, saya ingin memanggil ini teman-teman untuk ayolah korban waktu semenit 2 menit gitu, kayak jempolnya gitu, untuk sedikit berrepot-repot untuk mendaftarkan DPT. Terutama buat anggota-anggota IAM ini. Kita punya satu kebanggaan gitu kalau DPT dari IAM ini jumlahnya signifikan. Whatever dengan paling banyak atau lebih banyak gitu. Tetapi sesuailah dengan jumlah anggotanya gitu ya. Artinya makin banyak anggota IAM yang peduli gitu. Peduli mau berkorban gitu ya. Contribute lah gitu loh. Contribute tidak banyak waktunya untuk mendaftarkan DPT. Walaupun kita nggak punya calon ya. Walaupun kita nggak punya calon gitu. Tadi balik lagi gitu kan, karena ketua yang baru, organisasi yang baru tetap punya tanggung jawab yang sama terhadap anggotanya gitu kan. Dan kita bagian dari anggota. Pertanyaannya kan jadi, masa kita tega gitu kan, gara-gara nggak ada yang sama dengan kita gitu, terus kita cuek aja, tidak kontribut, tidak ngapa-ngapain. Siap Mas, dalam sekali. Tapi balik dulu Mas, yang tadi reuni akbarnya IAM, rencananya bagaimana dan apa yang perlu kami sebagai alumni siapkan? Yang paling penting hadir. Hadir, kemudian balik lagi ya. Ini minggu lah ya? Hari Sabtu. Sabtu. Sabtu atau minggu lah ya? Sabtu atau minggu. Ya, tapi itu weekend lah. Ya, weekend, tidak hari kerja. Jadi yang penting hadir sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya dalam jamuan yang terbatas dan yang sederhanaan sih kita akan berusaha men-serve gitu ya. Waktunya nggak panjang gitu, dari pagi sampai sore gitu kan, gitu mungkin sore gitu. Jadi tolonglah gitu teman-teman booking kalendernya untuk ini lah ya, bisa hadir atau paling tidak memberitahu ke angkatan-angkatannya supaya ada perwakilan yang hadir. Siap. Jadi memang kalau di IAM 1 Jarkom kita aktifkan, sudah aktif karena ada perwakilan dari semua angkatan yang jumlahnya tidak cuma 1. Jadi kita berharap semua teman-teman dari anggota IAM atau ya friend-friend semua bisa dapat info apapun lah yang diberikan oleh IAM. Kemudian yang kedua dan seterusnya apa Mas? Ini ada 2 lagi nih pertanyaan. Saya izin berterima kasih dulu. Cocok. Izin berterima kasih karena kalau yang saya baca dari Instagramnya Panitia Pemilu, pre-pendaftaran kita kan ada 2.900 ya, Mas Luki. Betul. Dari 2.900 itu ada teman-teman Mas Luki yang mengkoordinasikan untuk mengumpulkan data-data sehingga terkumpul 2.900 pre-pendaftaran yang teman-teman hanya tinggal perlu verified gitu. Jadi saya berterima kasih gitu sama tim, sama yang memberikan data, yang mengelola HMM dan ya semua teman yang bekerja lah gitu, karena saya lihat sih itu cukup yang paling besar ya di antara penjur-penjur yang lain. Betul. Iya, jadi kalau proses harusnya IAM aman dan kita juga masih bisa mengirimkan surat rekomendasi sampai 11. Masih bisa bertambah ya? Masih bisa bertambah. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum atau mungkin prosesnya masih sulit, bisa menghubungi kami lewat apapun, lewat IG boleh, lewat jalur pribadi juga boleh. Yang intinya adalah kita akan berusaha semaksimal mungkin agar teman-teman tidak repot, ya kan? Jadi nggak perlu upload apapun, ijazah nggak perlu, KTP nggak perlu. Tapi memang dan nanti kita coba pandu prosesnya karena mungkin ada pencetan-pencetan yang agak banyak ya, kita pilihkan yang ini yang paling mudah nih gitu. Ya harusnya sih bisa cepat lah. Jadi semaksimal mungkin. Nah, kemudian ya 2 pertanyaan saya. Yang pertama, harapan kepada alumni ke depan, karena memang alumni ini ya kalau saya boleh sampaikan ya kita cukup kuat atau banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan. Kalau tadi kan ya saya setuju banget Mas,
syukur kita bisa hidup dengan cukup mudah, cukup enak dan seterusnya. Tapi jangan lupa bahwa sebagian dari kemudahan, keenakan kita itu adalah buah dari pohon yang sudah ditanam senior-senior kita. Gitu. Karena nama-nama besar yang nempel itu kan mereka yang membesarkan, bukan kita gitu. Kita kan baru masuk gitu ya. Nah, sehingga ya itu juga jangan dilupakan bahwa ada senior-senior dulu yang berjuang. Mungkin juga sekarang saatnya kita ikut membangun ini sehingga penerusnya juga cukup mudah gitu ya, menjalani kehidupan dan cukup menyenangkan lah. Karena mungkin ya semoga namanya baik dan seterusnya. Itu Mas, jadi harapan ke alumni seperti apa, kemudian harapannya nanti IAM ke depan jadi seperti apa. Karena setelah ini kan ada kongres, jadi mungkin Mas Rili tidak jadi ketua lagi. Baik. Nah, setelah itu bisalah dititipkan harapannya ke para penerus. Ya. Saya penerus pengurus tapi nggak pengurus anggota karena semuanya jadi anggota kan gitu. Ya, ada pensiunnya sampai mati nanti. Iya Mas. Oke, saya izin menyampaikan 2 cerita gitu kan. Sebelum saya menyampaikan harapan saya gitu, tentang keterkaitan anggota dengan Ikatan Alumni Mesin. Jadi pernah dalam satu kepengurusan saya kita menerima surat. Surat kepada Ikatan Alumni ITB. Dibuka karena itu tentang Ikatan Alumni Mesin, kasih ke saya. Isinya itu seorang ibu yang bercerita tentang bagaimana kesulitan kehidupan dia. Gitu. Suaminya adalah alumni kita. Pekerjaannya sederhana, guru private. Kena stroke. Sehingga ya guru private kan motorik semua yang dipakai ya, mengajar, mulut, berbicara, tangan, begitu. Sulit untuk tidak bisa lah untuk itu. Si ibu dalam kesederhanaannya berusaha jualan di pasar. Tapi karena COVID kita tahu sendiri gitu kan. Jadi sebuah challenge sekali gitu kan, COVID untuk jualan. Intinya dia sulit untuk hidup, berobat suaminya. Kemudian saya kumpulkan, saya tidak sebut angkatan berapa gitu. Saya koordinasi dengan perwakilan angkatan tersebut. Kita ngobrol, kita tanya bagaimana ini mau diselesaikan dengan angkatannya atau mau dipikul beramai-ramai. Kemudian akhirnya singkat cerita, diskusi, kita datang ke rumah anggota kita tersebut, kita bantu lah gitu, kita bantu. Oh ternyata ada BPJS yang bertunggak, kita selesaikan dan lain-lain sehingga bisa berobat cukup layak. Anaknya dibantu dicarikan pekerjaan begitu. Ya mungkin lambat laun ibu hutang-hutangnya bisa kita selesaikan itu kan dari bantuan tersebut. Tuh tidak terlalu banyak sih angkanya begitu. Tapi intinya dia bisa lebih tenang untuk melanjutkan kehidupan. Mungkin tidak menyelesaikannya karena ada hari esok yang ada pertanyaan bagaimana selanjutnya, tetapi setidaknya kita meringankan. Cerita kedua tentang saya. Saya entrepreneur. Ketika bertumbuh pekerjaan dan proyeknya, tentunya perlu tim di bawahnya. Betul. Karena perusahaan saya sangat sederhana, masih sangat sederhana, kecil, tidak terdengar, alamat pun di ruko. Saya mengirim ketika saya membuka posting pekerjaan di Jobstreet dan sebangsanya, headhunter begitu. Maaf yang datang itu kampus-kampus tier belakang lah. Jangan sebut kampus-kampus seperti UI, UGM itu nggak ada yang datang lah. Kalaupun masukin lamaran tapi pasti pas interview nggak datang. Itu jadi challenge sendiri gitu. Gimana mau maju tanpa itu. Akhirnya saya datang ke alumni mesin IAM gitu kan, kebetulan bertanya-tanya, kemudian saya tawarin sama teman-teman yang baru lulus gitu. Bantu saya lah 3 bulan 4 bulan, mau interview kerja juga nggak apa-apa karena saya merasa nggak layak nih untuk menerima mereka gitu kan. Saya merasa masih kecil gitu kan, nggak apa-apa lah, yang penting dibantu. Tetapi miracle-nya ketika mereka bantu saya dalam 1, 2, 3 bulan gitu, itu ya karena ya kita tahu lah kualitas ya adik-adik kita, junior kita atau alumni kita seperti apa itu kan, banyak yang bagus lah gitu. Wah itu game changer. Itu game changer sekali gitu loh. Bagaimana itu bisa, percepatannya bisa itu sampai saat ini. Mantap tuh. Jadi
saya nggak bilang semua orang harus mendapatkan manfaat seperti itu. Oke. Mungkin ada yang datang dengan harapan tertentu mencari pekerjaan tapi masih belum ada yang cocok. Harapan-harapannya enggak. Tetapi please, organisasi ini harus tetap ada dari rumah kita. Nggak boleh roboh, nggak boleh jadi nggak ada. Karena sesedikit pun yang bisa ditolong dan dikontribusikan, itu tetap berarti. Oke. Buat keluarga kita. Itu sih Mas Lugi. Wes. Siap Mas. Saya udah speechless Mas. Tapi monggo kalau misalnya ada tambahan yang mau disampaikan atau hal lain atau bahkan mau di-challenge ke teman-teman atau ke saya juga boleh. Boleh Mas, sebelum kita closing. Ya ini persis lah seperti negara ya. Ketika negara membutuhkan, negara memanggil, kita nggak bertanya apa yang udah negara kasih sama saya. Jalan depan saya aja rusak gitu ya. Kira-kira seperti itu lah gitu ya. Jadi ketika sudah dipanggil gitu kan, dan kita bisa menjawab itu dan itu berkontribut, ya lakukan gitu. Lakukan, jangan ditahan-tahan. Ya, makasih banyak teman-teman semua yang sudah bersama kita. Iya. Bersama baik sehari-hari maupun yang nonton. Juga kemarin saya beberapa kali sempat posting. Ternyata yang mendengar dan membaca dan berkomentar itu banyakkan orang tua. Mungkin karena saya udah mulai tua juga ya. Orang tua yang berharap anaknya masuk kampus gitu ya. Ya kalau itu dari saya karena pengalaman saya dan sekarang juga yang terkait bahwa kalau udah masuk ya yang penting masuk dulu gitu ya. Tetap berjuang. Jangan khawatir biaya dan lain-lain walaupun nanti kita lihat bersama ya kan Mas. Tapi itu yang pertama. Yang kedua bahwa kampus ini ya kita juga mempromosikan kampus karena IAM di belakangnya kan ada ITB kan. IAM ITB artinya kita juga perlu mempromosikan kampus yang menurut saya memang ya kita harus memperjuangkan karena basisnya adalah kampus ITB ya. Kampus ITB ini kualitasnya terus meningkat. Saya melihat langsung di kepengurusan Mas Rili dan juga kepengurusan sebelumnya selalu membuat kampus ini terus memiliki peralatan yang cukup ya karena kita kan teknik mesin ya. Jadi peralatan ini kan salah satu modal penting ya. Yaitu ya makasih juga ke Mas Rili dan ke senior-senior lain. Dan juga ke para junior ya happy sih. Happy karena kalau ketemu mereka kitanya happy ya. Kitanya happy. Kadang kalau saya nganggur banget ya terus ya nyari-nyari acara terus datang gitu ya. Walaupun mungkin datang cuma sebentar nggak bisa lama tapi ya happy lah ketemu salaman-salaman gitu. Ya udah makasih sih intinya makasih ya. Blessing yang luar biasa berada di keluarga ini. Sama Mas. Ya, sama merasakan hal yang sama. Baik. Dari saya udah, mungkin dari Mas Rili ada lagi ditambah kalau enggak kita. Saya pikir cukup. Ya. Ya makasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam.